Shalom anak-anak, puji Tuhan. Kita percaya meskipun kita berada di rumah, tapi tetap sukacita ada dalam hati kita. Haleluya. Kita pujikan pujian satu hal yang kurindu. Kita percaya, kita rindu akan tempat kediaman Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang di rumah kita boleh berdiri semua. Kita puji Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita menyanyikan pujian satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu pada pagi ini. Kalau kami meskipun kami di rumah, kami juga akan memuji Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan. Kami rindu berkat Tuhan Yesus itu mengalir atas hidup kami Tuhan. Berikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kita pada sukacita, puji Tuhan. Kita pujikan pujian dari Terbit Matahari versi lama. Yo, jadi semua yang ada di rumah, sukacita Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Saudara sukacita, haleluya. Dan lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita
mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sedang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami Tuhan, berikan tetap sukacita dalam hati kami, karena kami percaya seperti seorang wanita yang duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman Tuhan Yesus memberi kekuatan dalam hati kami, memberi penghiburan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan Yesus itu memberikan kami kekuatan, dan kami percaya Engkau urapi Bapak Ibu Guru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya semuanya. Ya, tadi sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap Alkitabnya? Kita buka di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ibu ulangi, Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Ibu ulangi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan Ibu beri judul menghitung hari. Kamu bertanya mungkin ya seperti ini, Bu, bukankah hari kita itu sudah jelas? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya benar, hari kita Senin sampai Minggu. Tetapi menghitung hari di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bangsa Eropa, Ibu contohkan ya, bangsa Eropa itu adalah bangsa yang sangat disiplin dalam banyak hal, termasuk menggunakan waktu. Dari anak yang masih kecil sampai orang dewasa pun, bahkan orang tua, itu menggunakan waktunya dengan sangat disiplin. Di sini Ibu akan membacakan penelitian bukan dari Eropa, tetapi dari Singapura. Di sini dikatakan, kalau seseorang hidup selama 70 tahun, rata-rata ia akan menggunakan kurang lebih 23 tahun untuk tidur, 17 tahun untuk bekerja, 11 tahun untuk menonton televisi atau bermain, 6 tahun dalam perjalanan, 6 tahun untuk makan, 3 tahun untuk bersiap-siap, dan 3 tahun untuk pergi ke gereja. Nah, berdasarkan penelitian ini, seandainya kita itu diberi umur 70 tahun, bagaimana kita akan mengisi hari-hari kita?
Kadang ibu sendiri merenungkan begini, kalau Tuhan memberi umur saya 70 tahun, berarti 15 tahun lagi saya akan mengisi sisa hari-hari saya. Akan saya isi seperti apa? Mungkin kamu kemudian berpikir begini, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Bu, bukankah yang menghitung hari itu orang tua? Pertanyaan kembali, apakah kalau sudah tua kemudian baru mengisi hari-hari kita dengan baik? Kemudian dalam artian, apakah Tuhan diberi sisa waktu kita? Tentunya tidak. Tetapi kita harus bisa menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, si waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sangat baik. Di sini ibu coba untuk menyusun waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari. Satu hari berapa jam anak-anak? Oh ya, pinter. Kelas 2 ada yang jawab 24 jam, Bu. Ya, 24 jam. Katakan 8 jam untuk tidur. Itu harus. Supaya apa? Supaya seluruh organ tubuh kita beristirahat, kemudian imun kita terbentuk, maka kita harus tidur kurang lebih 8 jam. Kemudian kita online 4 jam, mulai jam 8 sampai jam 12, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Kemudian 1 jam untuk membuat PR. Mungkin PR-nya berupa video, mungkin gambar. Kemudian 2 jam untuk belajar. Berarti ini 7 jam. Kemudian 2 jam untuk doa dan baca Alkitab. Tidak harus hari Minggu tok loh ya, tapi ini tiap-tiap hari. Kemudian 2 jam lagi untuk membantu orang tua sesuai dengan kemampuan umur kalian. Kemudian 2 jam lagi untuk makan dan mandi. Nah, dari semuanya ini kemudian 8 ditambah 7, 15, 15 ditambah 6, 21, masih ada waktu 3 jam untuk main, nonton film, nonton TV, dan lain sebagainya. Nah, dari gambaran ini adalah ibu menyusunnya jika kita menggunakan waktu itu dengan bijak. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan waktu hari-hari kita dengan bijak? Kita menginvestasikan untuk kebaikan kita ke depan, atau kita menggunakannya dengan sia-sia? Nah, coba kita baca dulu ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saat ibu firman Tuhan sudah ibu sampaikan tentang bagaimana kehendak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya sekali lagi, apakah kita menyia-nyiakan waktu kita, ataukah kita menginvestasikan atau menabung atau menggunakan waktu kita itu dengan bijak? Ibu ini punya peragaan ya, ibu peragakan dulu ya. Di sini ibu siapkan. Ini ada, karena ibu rumah tangga, jadi contohnya juga bahan-bahan di dapur. Ini ibu umpamakan waktu tidur kita. Ini adalah waktu ibadah kita. Ini adalah waktu belajar kita. Ini waktu kita membantu orang tua, mandi, makan, dan lain sebagainya. Sementara ini, bawang merah ini, ibu umpamakan adalah waktu kita untuk main, nonton TV,
kemudian ngegame dan lain sebagainya. Nah, sekarang tempat ini ibu umpamakan sebagai waktu kita, yaitu 24 jam. Sekarang ibu peragakan yang pertama, seandainya waktu 24 jam yang kita miliki setiap hari ini kita isi dulu dengan bermain, nonton TV, nge-game, kemudian tidur-tiduran bermalas-malasan. Nah, di sini kemudian baru ini ibadah, belajar, nolong orang tua, mandi, makan. Nah, ternyata seperti ini. Tempatnya tidak cukup. Ini sisa, akhirnya kebuang. Di atas semua tidak cukup. Jika kita mengutamakan yang kita gunakan setiap harinya hanya bermain, bermalas-malasan, tidur-tiduran, nge-game dan lain sebagainya. Tetapi coba kita balik. Kita masukkan dulu, kita umpamakan ibadah dulu, belajar dulu, kemudian membantu orang tua, kemudian tidur dan lain sebagainya. Baru di sela-selanya ini kita masukkan, waktu ini kita gunakan untuk main nge-game, kemudian kita menggunakan waktu kita untuk tidur-tiduran, nonton TV, nonton film dan lain sebagainya. Nah, di sini habis semuanya. Ini tempatnya kepres, tertutup dengan baik. Ini hanya sebuah perumpamaan di saat kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Terus, pertanyaannya sekarang, seperti apa selama ini kita menggunakan waktu-waktu kita? Coba ya kita pelajari. Ibadah kita sekarang ada yang online, ada yang offline. Bagaimana saat ibadah? Apakah puji-pujian itu kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kita main HP? Atau bahkan kita matikan? Nanti kalau waktu firman Tuhan baru kita masuk lagi. Saat firman Tuhan sambil makan-makan, atau dicari intinya dan pertanyaannya saja. Begitu juga saat sekolah minggu. Kita harus memperhatikan itu. Mengapa kita harus memperhatikan ibadah-ibadah kita? Kita investkan waktu kita menjadi waktu yang terbaik. Mengapa seperti itu? Karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Jadi waktu yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian akan mengerti apa maknanya kita beribadah dengan sungguh. Karena saat kita memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita akan merasakan kasih Allah yang luar biasa. Begitu juga saat firman Tuhan itu disampaikan, saat kita menghadapi sesuatu, kita nanti akan tahu jawabannya. Kita akan tahu kalau masalah seperti ini, Tuhan akan berbicara seperti ini. Itulah jawabannya. Jadi mari kita investkan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Saat ibadah, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Pagi bangun tidur berdoa, kemudian membaca Alkitab, kemudian kita juga puji-pujian. Mungkin puji-pujian kamu sambil mengerjakan tugas, kita dengarkan pujian dan lain sebagainya. Itu yang Ibu harapkan. Dengan begitu, kita tidak hanya makan makanan secara jasmani saja, tetapi kita juga makan makanan rohani. Kalau jasmani kita tidak kita kasih makan, kita lapar, lemes. Begitu juga kalau rohani kita tidak pernah kita beri makan, maka rohani kita akan menjadi lemah. Saat masalah itu datang, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita menjadi pribadi yang gampang menyerah, kita mudah KO, kita mudah menyalahkan keadaan, kita mudah menyalahkan orang lain. Tetapi kalau iman kita bertumbuh,
semakin luar biasa, keadaan apapun, maka kita akan bersandar pada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu sendiri yang akan menuntun dan menguatkan. Itu tentang ibadah. Bagaimana jam sekolah dan jam belajar? Jam sekolah, apakah masih digunakan untuk bermain? Di saat mendapat tugas, apakah materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru diputar dengan baik, dipahami, sehingga setiap tugas yang diberikan dikembalikan dalam kondisi yang sudah benar-benar seperti yang diajarkan Bapak Ibu Guru? Atau materi nggak usah disetel, langsung PS dikumpulkan. Waktu mengerjakan masih lama segera dikumpulkan, tapi kondisinya masih jauh dari sempurna. Saat dikembalikan Bapak Ibu Guru, "Ya Bu, nanti saya perbaiki." Apakah waktu kita betul-betul efektif? Apakah waktu kita betul-betul digunakan dengan baik? Itu pertanyaannya. Percuma kita duduk jika hanya mengerjakan dengan asal-asalan. Alangkah baiknya apabila kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan seefektif mungkin. Sekolah-sekolah tidak memikirkan yang lain, karena yang mencari uang sudah orang tua, yang memasak sudah mama. Jadi tugas kalian hanyalah belajar. Seperti itu yang harus kita lakukan. Jangan kemudian justru mengganggu orang tua. Orang tua sudah mencari uang, masih kamu ganggu, dapat telepon dari Bapak Ibu Guru karena PS-nya tidak karuan, tugas belum mengumpulkan. Hati orang tua sedih, anak-anak susah. Mungkin kalau masih kelas 1, 2, ibu maklum. Tetapi kalau sudah kelas besar, yang ibu pegang kelas 5, ibu dengar kelas 6, masih ditelepon Bapak Ibu Guru. Orang tua itu susah. Sudah mencari uang, tetapi kalian belum bisa melakukan tugas yang seharusnya kamu lakukan. Waktu kamu terbuang sia-sia. Begitu juga saat belajar. Apakah online ini menjadikan kita menjadi semakin malas? Harusnya tidak. Karena pola belajar kita sekarang sudah berubah, yaitu dengan cara menggunakan internet. Kita berharap suatu saat kita akan tatap muka. Tetapi kalau sekarang seperti ini adalah saatnya kita merubah pola belajar kita. Kita tetap belajar, sehingga saat ulangan kita betul-betul siap. Seperti itu. Sehingga setiap tugas pun bisa dikerjakan dengan baik. Bukan kok kalau diberi di WA gurunya, di telepon gurunya, "Ya Bu, nanti Bu." Terus pernyataannya kalau semuanya nanti sudah rapotan, kemudian Bapak Ibu Guru bilang, "Iya nanti rapotnya keluarnya." Bagaimana coba? Mari kita belajar menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Kita menanamkan waktu kita betul-betul efektif. Kemudian tidur. Apakah kita tidur larut? Malam-malam karena kita asik bermain? Ataukah kita membiasakan diri jam 9 harus tidur, jam 10 harus tidur, sehingga bangun pagi dalam kondisi baik, siap sekolah dengan kondisi yang sukacita? Atau tengah malam kita baru tidur, sehingga saat absen pun terlambat, Zoom pun tidak siap, sehingga semuanya tidak berjalan dengan baik. Inilah yang dikatakan menggunakan waktu dengan sia-sia. Selanjutnya, bagaimana dengan waktu main kalian? Apakah waktu main itu digunakan untuk main, dan main? Mari kita belajar. Waktu kita harus tertata dengan baik, supaya memiliki makna di dalam kehidupan kita. Karena ibadah kita yang sejati adalah kehidupan kita itu sendiri. Bagaimana kalian mengatur waktu? Waktu itu kamu gunakan dengan baik, atau kamu sebaliknya, semuanya untuk main, sehingga sisa waktu itu saja yang digunakan untuk hal-hal yang penting. Saatnya kita bisa membawa diri kita menjadi semakin baik.
Karena Tuhan membawa kita, menambah usia kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga setiap apapun yang kita kerjakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, coba kalian dengarkan lagu tentang ini, hidup ini, seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Berarti menghitung hari anak-anakku tidak hanya untuk orang yang tua seperti ibu, tetapi bagi kalian. Mari waktu kita jangan kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi kita investasikan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Karena waktu kita nanti lebih panjang dari waktu kita sekarang. Ibu tutup dalam ayat Alkitab 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Ibu, ini ada pertanyaan. Bagi kelas 1 sampai kelas 3 pertanyaannya adalah: tuliskan 3 ayat Alkitab dalam ibadah pagi ini. Tadi awal ibu menyebutkan, tengah menyebutkan, terakhir juga menyebutkan. Bagi kelas 4 dan sampai 5, 456, tuliskan pembagian waktu yang bijak yang harus kita lakukan. Tadi ibu kan ngomong sekian jam untuk ini, sekian jam untuk ini. Itu yang harus kalian laporkan pada guru kalian. Mari kita tutup semuanya di dalam doa, biar Tuhan Yesus semakin menyempurnakan firman yang ibu sampaikan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Betapa baiknya kasih-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami rasakan hari lepas hari. Jika pagi hari ini firman-Mu menegur kami bahwa kami harus bijak menggunakan waktu yang ada, kami harus menghitung hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami menjadi pribadi yang disiplin, yang menggunakan waktu kami yang bermanfaat, tidak menyia-nyiakan, karena kami hanya berpikir bahwa besok masih ada lagi, besok masih ada lagi. Tetapi biarlah waktu yang ada kami gunakan seefektif mungkin, sehingga bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan semuanya ini di dalam hati kami, anak-anak-Mu, terlebih hamba-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh kembang menjadi pribadi yang semakin menyenangkan. Bila anak-anak-Mu pagi hari ini akan mengikuti pembelajaran dan kelas 6 akan ujian praktek maupun PAT, Tuhan tolong semuanya, sehingga apa yang mereka kerjakan membawa hasil yang luar biasa.
dengan kasih Roh Kudus yang lembut, jamah mereka satu persatu anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga Tuhan, perubahan demi perubahan itu akan kami lihat pada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang kami sudah sebut tadi, sudah kami tampilkan satu persatu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berulang tahun. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupannya. Tuhan semakin urapi, tumbuh kembang, tidak hanya secara pengetahuan, tidak secara fisik, tetapi Tuhan menambahkan rasa takut akan Engkau. Memberkati mama papa mereka masing-masing Tuhan. Lewat hamba-hambamu ini, biarlah anak-anak kami bertumbuh kembang menjadi pribadi yang semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.